Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi mengenai penegakan hukum tata negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raspedi Sri Adrian Farhan, lalu ada Nabila Fitri Arfian, Afsyah Hanifah, Muhammad Ghazali, dan Ahyani Ikhwana. Oke, langsung saja ke materi. Dari konsepnya sendiri, apa sih dari apa itu hukum tata negara? Penegakan hukum tata negara adalah upaya untuk memastikan agar norma-norma konstitusi dan ketatanegaraan dijalankan dengan konsisten oleh seluruh penyelenggara negara. Nah, dari menurut Jimli Asidiki sendiri, hukum tata negara adalah hukum tata negara sendiri adalah sebuah sebuah proses atau cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktik ketatanegaraan berkenaan. Dengan ini, konstitusi yang berisi kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara. Institusi-institusi kekuasaan secara beserta fungsi-fungsinya, mekanisme hubungan antar institusi itu, serta prinsip-prinsip hubungan antar institusi kekuasaan negara dengan warga negara. Nah, eh, kita lanjut saja langsung saja ke sistematika atau fungsi penegakan. Nah, fungsi penegakan itu sendiri yang pertama menjaga supremasi hukum konstitusi agar undang-undang tidak dilanggar oleh lembaga negara. Lalu yang kedua, ada membatasi kekuasaan guna mencegah penyalahgunaan undang. Yang ketiga, menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan antar lembaga negara atau check and balance yang dimana berfungsi ini jalankan melalui lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga peradilan konstitusional dan mekanisme politik kenegaraan. Dan yang ketiga, ada jenis penegakan hukum tata negara. Nah, jenis penegakan hukum tata negara ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, penegakan yudisial melalui lembaga-lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Lalu yang kedua itu ada penegakan politik melalui mekanisme politik seperti hak angket, hak interpelasi, dan hak pemakzulan. Lalu yang ketiga ada penegakan administrasi, ya, melalui pengawasan dan sanksi administrasi terhadap pejabat negara. Dan yang keempat ada penegakan etika ketatanegaraan melalui lembaga etik, misalnya DKPP, untuk menjaga moral dan integritas penyelenggara negara. Nah, untuk poin keempat itu norma penegakan hukum tata negara. Nah, norma penegakan hukum tata negara ini bersumber dari mana saja sih? Yang pertama, itu ada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu kedua, peraturan perundang-undangan di bidang ketatanegaraan. Dan ketiga, prinsip hukum tata negara seperti asas legalitas, kedaulatan rakyat, dan negara hukum. Lalu yang ketiga, itu putusan pengadilan konstitusional yang bersifat final dan mengikat. Norma-norma ini menjadi dasar untuk menilai apakah tindakan lembaga negara sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. Dan yang kelima itu ada pendekatan normatif. Nah, menurut teori Montesquieu sendiri atau trias politika yang kita umum ketahui, kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk mencegah tirani, dalam konteks menegakkan hukum dan negara, teori ini melahirkan prinsip check and balance antar cabang kekuasaan. Sementara itu, pendekatan normatif memandang penegakan hukum tata negara sebagai proses penerapan norma hukum dan secara ideal sesuai teks konstitusi dan peraturan perundang-undangan tanpa dipengaruhi kepentingan politik atau kekuasaan sehingga hukum menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. Oke, bisa kita lanjutkan ke dalam langsung ke dalam temuan masalah yang dimana dalam artikel pertama itu em, yang akan dijelaskan oleh Hafsa mengenai globalisasi. Pada Hafsa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Implementasi dan Penegakan Hukum Tata Negara dalam Konteks Globalisasi. Dalam artikel ini, penulis menyoroti bahwa globalisasi membawa perubahan besar dalam kehidupan bernegara. Tidak hanya pada aspek ekonomi dan budaya, tetapi juga pada struktur hukum dan mekanisme penegakan hukum tata negara. Masalah utama yang dibahas dalam artikel ini adalah semakin kompleksnya penegakan hukum tata negara karena negara tidak lagi berdiri sepenuhnya secara otonom. Negara harus menyeimbangkan kedaulatan nasional dengan tuntutan global, seperti pemenuhan standar hak asasi manusia, demokratisasi, perdagangan bebas, serta pengaruh perjanjian internasional dan organisasi global. Selain itu, globalisasi juga menimbulkan resiko, antara lain potensi pelanggaran kedaulatan negara, ketimpangan penerapan hukum khususnya antara negara maju dan negara berkembang, serta meningkatnya tekanan dari aktor global seperti organisasi internasional dan perusahaan multinasional terhadap kebijakan nasional. Artikel ini menegaskan bahwa
Penegakan hukum tata negara berfungsi untuk memastikan kekuasaan negara berjalan sesuai dengan konstitusi, melindungi hak-hak warga negara, dan menjaga keseimbangan antar lembaga negara. Lalu dalam konteks globalisasi, penegakan hukum tata negara tidak lagi hanya bersifat domestik. Penulis artikel ini menjelaskan bahwa implementasi dan penegakan hukum tata negara kini harus mempertimbangkan norma hukum internasional. Penegakan hukum tata negara juga menghadapi tantangan berupa konflik antara hukum nasional dan norma internasional, lemahnya lembaga hukum di negara berkembang, serta kebutuhan akan kerjasama internasional dalam menghadapi kasus lintas batas. Dengan adanya masalah-masalah tersebut, artikel ini menawarkan beberapa upaya untuk menjaga efektivitas implementasi dan penegakan hukum tata negara di era globalisasi. Antara lain, yang pertama, penguatan lembaga hukum domestik seperti pengadilan konstitusi, ombudsman, dan lembaga penegak hukum lainnya agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara independen dan efektif. Lalu yang kedua, kerjasama internasional, terutama dalam menangani kejahatan lintas negara, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik yang melibatkan hukum internasional. Penulis menekankan bahwa penegakan hukum tata negara tidak dapat dilakukan secara sepihak dalam konteks global. Lalu yang ketiga, mengadaptasi kebijakan dan regulasi hukum agar selaras dengan dinamika global, termasuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi, digitalisasi, dan keterbukaan informasi. Lalu yang keempat, memperkuat peran masyarakat sipil dan organisasi internasional yang dinilai penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Lalu yang kelima, pemanfaatan teknologi yang dapat digunakan untuk memperkuat integritas sistem hukum, meningkatkan transparansi, dan memperluas partisipasi publik dalam pengawasan hukum tata negara. Kesimpulannya, dalam artikel ini dijelaskan bahwa implementasi dan penegakan hukum tata negara di era globalisasi menghadapi tantangan kompleks dalam menyeimbangkan kedaulatan nasional dengan tuntutan global. Globalisasi memang membawa manfaat berupa peningkatan standar internasional, tetapi juga beresiko melemahkan kedaulatan hukum akibat tekanan kebijakan global yang belum tentu sesuai dengan kepentingan domestik. Untuk mengatasi hal tersebut, negara perlu memperkuat lembaga hukum, meningkatkan kerjasama internasional, serta menyesuaikan hukum nasional dengan perkembangan teknologi dan informasi. Pada akhirnya, tujuan utama hukum tata negara tetap diarahkan untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan hak fundamental, baik di tingkat nasional maupun global, melalui penguatan institusi hukum dan kolaborasi internasional agar kedaulatan hukum negara tetap terjamin. Sekian penjelasan artikel yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Absen telah menjelaskan implementasi dan penegakan hukum tata negara dalam konteks globalisasi. Nah, selanjutnya itu ada penegakan hukum tata negara dalam menjaga stabilitas konstitusi, penegakan hukum dan nawacita Jokowi JK dalam perspektif hukum tata negara di Indonesia. Nah, apa sih nawacita itu? Dalam artikel yang saya temukan ini, dalam artikel ini jelaskan mengenai penegakan hukum tata negara dalam program nawacita pada era Jokowi JK. Nawacita atau nawacita sendiri adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa yang berarti 9 dan cita yang berarti harapan, agenda atau keinginan, yang bisa disimpulkan bahwa Nawacita merupakan 9 harapan atau keinginan. Tentu semua ini terdapat pada kartu sakti yang mencakup kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Sejahtera, dan lain-lain yang kita pernah rasakan atau mungkin pernah dapati. Nah, yang selain itu juga apa yang saya temukan ini bahwa dari kartu-kartu tersebut, kartu sakti itu merupakan bentuk realisasian dari poin kelima yang berbunyi meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, yang tentu ini mengacu pada penegakan hukum hak asasi manusia yang tercantum pada tujuan dari hadirnya hukum tata negara. Selain itu juga dibahas mengenai bagaimana agenda perubahan hukum, bagaimana agenda hukum kalimatnya tergantung pada tujuan dari hadirnya hukum tata negara. Selain itu juga dibahas mengenai bagaimana sih agenda perubahan hukum aparatur negara sipil yang berkaitan dengan reformasi birokrasi tidak lantas diam karena beberapa persoalan akuntabilitas dan korupsi kepegawaian dan seterusnya. Nawacita berjalan menatap kesiapan hukum dan dalam menghadapi tantangan hukum yang makin meruncing ke bawah.
Nah, tetapi juga ini harus dibuktikan dulu dengan rakyat bahwa hukum dan nawacita itu benar-benar sinergi dan membuahkan hasil sesuai RPJM 2015 sampai 2019. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan kepada temuan masalah pada artikel hukum tata negara dalam menjaga stabilitas hukum konstitusional Indonesia antara idealitas dan realitas yang akan disampaikan oleh mana sebelumnya yang akan disampaikan oleh eh, karena ini akan dilanjutkan kepada penemuan artikel kelima yang dimana ini akan disampaikan oleh peran lembaga negara eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang akan disampaikan oleh Ahyana Ikhwana. Kepada Ahyana Ikhwana dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi di sini saya mau ngambil, mohon maaf sebelumnya itu ke skip itu. Saya yang peran lembaga. Lagi. Nah ini dia. Oke, jadi di sini saya mengambil peran lembaga negara dalam memperkuat demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Pada intinya, artikel ini mengatakan bahwa demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia itu sangat bergantung pada kinerja lembaga negara, antara lain legislatif, eksekutif, yudikatif, serta lembaga independen seperti KPK dan KPU yang seharusnya menjaga keadilan, transparansi, dan partisipasi rakyat. Masalahnya, meskipun lembaga-lembaga ini sudah diatur dalam konstitusi dalam undang-undang, hasil yang dirasakan oleh masyarakat itu sangat jauh dari kata ideal. Demokrasi ini berjalan, pemilu dilaksanakan, hukum dibuat dan ditegakkan, tetapi keadilan itu seringkali tidak benar-benar dirasakan. Nah, masalah yang saya temukan di artikel ini ada 5. Yang pertama, adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga membuat kerja pemerintahan tidak efektif. Alih-alih saling menguatkan, lembaga-lembaga negara sering berkonflik atau saling melemahkan. Yang kedua, ada politisi lembaga negara membuat hukum kehilangan netralitas. Banyak keputusan hukum dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga keadilan itu terasa tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hal ini merusak kepercayaan publik. Nah, yang ketiga itu ada korupsi yang bersifat sistematik atau sistemik. Hal ini menunjukkan bahwa masalahnya itu bukan hanya pada individu, tapi juga pada sistem yang permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan selama korupsi masih dianggap biasa. Penegakan hukum itu akan sulit dipercaya oleh publik. Nah, yang keempat itu ada masyarakat itu belum sepenuhnya memiliki budaya hukum yang kuat. Rendahnya kesadaran hukum dan politik itu membuat pelanggaran sering dibiarkan atau bahkan dibenarkan. Mungkin juga bisa dibilang dinormalisasi. Nah, yang kelima itu ada di era digital. Negara itu negara negara kita ini tertinggal banget oleh perkembangan teknologi. Hoax, disinformation, dan kejahatan cyber berkembang lebih cepat daripada kemampuan hukum untuk menanganinya, sehingga demokrasi itu mudah dimanipulasi. Nah, apa sih penyelesaian dari masalah-masalah yang di atas? Yang pertama itu, lembaga negara itu harus benar-benar independen, bukan sekedar formalitas. Tanpa keberanian menolak tekanan politik, penegakan hukum itu tidak akan adil. Nah, yang kedua itu adalah perbaikan kualitas dan integritas aparat menjadi kunci. Hukum yang tidak baik tidak akan berarti jika dijalankan oleh SDM yang lemah atau tidak jujur. Nah, yang ketiga itu ada yang perlu pembagian kewenangan yang jelas dan kerjasama antar lembaga agar tidak saling tumpang tindih dan melemahkan. Yang keempat, hukum itu harus beradaptasi dengan era digital, baik dari segi regulasi maupun kemampuan aparat menanganinya. Yang kelima, demokrasi itu tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada negara. Partisipasi dan kontrol masyarakat sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, yang dapat kita simpulkan dari artikel peran lembaga negara dalam memperkuat demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia, yaitu artikel ini secara tidak langsung menyampaikan bahwa masalah demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia bukanlah kekurangan lembaga atau aturan, melainkan lemahnya komitmen dan integritas dalam menjalankannya. Jika lembaga negara tidak dibenahi secara serius dan masyarakat terpasif, maka demokrasi itu hanya akan menjadi prosedur rutin tanpa keadaannya yang nyata. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, tadi Ahyana itu sudah menyampaikan mengenai peran lembaga negara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, selanjutnya itu akan
kita akan membahas mengenai studi kasus putusan penting yang dimana ini temuan masalah dari artikelnya Nabila Fitri Arfian. Nah, kepada Nabila Fitri Arfian dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Hari ini saya akan memaparkan hasil kajian terhadap artikel jurnal berjudul Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tata Negara di Indonesia, studi kasus putusan-putusan penting. Nah, yang mana artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusan strategis yang berdampak langsung pada demokrasi dan juga penegakan konstitusi. Nah, artikel ini menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang tidak hanya menjalankan fungsi penguji undang-undang, tapi juga berperan menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang muncul dalam praktik demokrasi. Permasalahan utama yang dikaji adalah sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi mampu menjawab konflik hukum dan politik tanpa menyimpang dari prinsip negara-negara hukum. Nah, isi artikel dari putusan yang pertama itu adalah putusan sebagai bentuk penyelesaian. Nah, putusan pertama yang dianalisis dalam putusan MK nomor 14 Peraturan Undang-Undang nomor Romawi 11 2013 mengenai pembatasan usia calon anggota legislatif yang mana Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan tersebut karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kesetaraan di hadapan hukum sehingga memperluas perlindungan hak politik warga negara. Lalu putusan kedua adalah putusan MK nomor 26 PHPUD 11 2013 terkait sengketa hasil pemilu legislatif. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi memerintahkan rekapitulasi ulang suara untuk menjamin keadilan dan transparansi pemilu sehingga menjaga legitimasi kedaulatan rakyat. Nah, putusan ketiga adalah putusan MK nomor 36 PUU 12 2014 yang mana mengenai keterbukaan informasi publik. Nah, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak atas informasi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara dan menjaga dasar bagi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel. Lalu adapun kayak selain menunjukkan peran strategisnya, artikel ini juga menyoroti tantangan serius yang dihadapi Mahkamah Konstitusi, seperti potensi tekanan politik terhadap independensi lembaga, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kendala implementasi putusan oleh lembaga negara terkait. Nah, dengan demikian, artikel ini menurut penulis menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu memiliki peran penting dalam penegakan hukum tata negara. Namun efektivitasnya peran tersebut tetap memerlukan penguatan kelembagaan agar putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar berfungsi dalam praktik ketatanegaraannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, tadi Nabila sudah membahas mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum dan negara di Indonesia yang dimana studi kasusnya itu adalah putusan-putusan penting. Nah, selanjutnya ini akan kita tindakan kepada artikel dari temuan masalahnya Muhammad Ghazali yang dimana ini mengenai Ombudsman. Kepada Muhammad Ghazali dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi, artikel yang berjudul Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dan Implikasi Rekomendasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum Tata Negara itu mengkaji penegakan hukum tata negara dari perspektif kedudukan dan peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas pelayanan publik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dengan pendekatan hukum yang normatif, artikel ini tuh menempatkan Ombudsman sebagai lembaga dari mekanisme check and balances dari luar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berlandaskan prinsip negara hukum. Masalah utama yang diangkat dalam artikel ini adalah bahwa Ombudsman RI memiliki kedudukan sebagai lembaga negara penunjang atau secondary atau extra auxiliary karena tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melainkan hanya dibentuk melalui undang-undang. Kondisi inilah yang menimbulkan persoalan normatif berupa lemahnya legitimasi konstitusional Ombudsman yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan penyelenggara negara terhadap rekomendasi Ombudsman. Pun selain itu, rekomendasi Ombudsman bersifat tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga dalam praktik penegakan hukum administrasi negara seringkali diabaikan atau hanya dilaksanakan sebagian. Lalu solusi yang ditawarkan dalam artikel ini
menekankan pentingnya penguatan landasan yuridis ombudsman, baik melalui penataan kedudukan yang lebih tegas dalam sistem ketatanegaraan maupun penguatan konsekuensi hukum atas rekomendasinya. Penguatan tersebut dipandang perlu agar ombudsman tidak hanya berfungsi sebagai pemberi saran saja, tetapi juga memiliki otoritas yang lebih efektif dalam mendorong perbaikan sistemik pelayanan publik dan mencegah maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat atau penegak hukum tata negara. Jadi jurnal ini tuh menyimpulkan bahwa meskipun Ombudsman RI memiliki peran strategis dalam mendukung penegakan hukum tata negara, efektivitas peran tersebut masih terlambat oleh kelemahan normatif pada kedudukan dan daya ikat rekomendasinya. Oleh karena itu, penguatan legitimasi dan kewenangan Ombudsman dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat prinsip negara hukum, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan negara, serta memastikan perlindungan hak-hak warga negara dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, tadi Coach Jali sudah menyampaikan mengenai temuan latar yang di mana itu merupakan ombudsman. Nah, eh, kita masuk ke dalam kesimpulan jadi dari apa yang telah kami temui dari sebuah masalah yang dari beberapa artikel yang kami temui itu, kami menyimpulkan bahwa penegakan hukum tata negara ini merupakan instrumen fundamental dalam menjamin terselenggaranya negara hukum yang demokratis dan konstitusional melalui konsep supremasi konstitusi. Penegakan hukum tata negara berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara, menjaga keseimbangan antar lembaga negara, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Penegakan ini dilaksanakan melalui berbagai mekanisme baik yudisial, politik, administratif, maupun etik, yang seluruhnya berpijak pada norma-norma konstitusional dan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu dan pendekatan normatif. Pendekatan hukum tata negara menegaskan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada hukum, sehingga kekuasaannya tidak berjalan sewenang-wenang dan tujuan bernegara, sebagaimana diamankan dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu dapat tercapai. Dan terima kasih. Dan kami kelompok 11 isi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hore.